Sebelum Anda semua mendengar isi video ini, tolong bantu like dan subscribe agar channel ini berkembang. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Para murid, para santri dimanapun berada, juga para pemirsa, selamat malam, sugeng rahayu semuanya. Semoga rahmat dan kedamaian selalu menyertai kita semua, khususnya para pemirsa dan keluarga dimanapun berada. Para murid dan santri, pada kali ini, dalam video ini, guru memberi judul Peradaban yang Tersesat. Dengan ketepatan bulan Suro atau bulan Tiskaro, ada sesuatu hal yang sangat penting juga untuk dibagi pengertian dan pengetahuan ini kepada khalayak umum, terutama murid dan santri. Karena bila ini tidak dipahamkan oleh guru, tidak akan banyak orang tahu, sehingga kehidupan di dunia, khususnya dalam berbangsa dan bernegara, sehingga menjadikan kerusakan, sehingga negara yang ditempati pun menjadikan negara yang rusak, yang menjadi amburadul. Tatkala negara itu rusak, sistemnya rusak, pola pikirnya rusak, disitulah menjadi kemiskinan dan kesengsaraan manusia itu sampai waktu yang sangat lama. Apa yang dimaksud dengan video ini, dengan peradaban yang rusak, guru mengulas hal yang sangat penting, mengulas tentang peradaban. Ya. Para pemirsa, para murid dan santri, kalau sudah mengatakan atau mengucapkan suatu kata atau kalimat peradaban, itu artinya jamak dan global, meliputi beberapa aspek, baik suku, baik manusia, baik alam, baik politik, baik ekonomi, dan apapun, karena menyebutnya suatu peradaban. Para murid, para santri dimanapun berada, guru menerangkan beberapa kaset dan beberapa video dan beberapa keterangan dan ilmu pengetahuan, juga ilmu pengertian. Terutama melalui video ini nanti akan diringkas oleh guru tentang disebutlah peradaban itu. Para murid, para santri, dalam suatu suku atau bangsa, terutama di Jawa, para moyang, para leluhur kita sudah membuat konsep sejak tahun 67 Masehi ya. Dari kaset guru yang lain sudah dibagi ya. Sejak 67 Masehi sudahlah terbentuk dan terstruktur yang disebut sistem ilmu Islam ya. Tatkala ilmu itu pasti mengandung nilai suatu bahasa atau sastranya ya. Jadi ilmu itu dibungkus, disimpan di suatu kalimat disebut sastra atau bahasa atau jopo montro. Tatkala melakukan sistem atau ilmu itu pasti meliputi ruang dan waktu dan meliputi sarana dan prasarana. Itu harus dipahami juga. Di dalam peradaban di Jawa, di negara Republik Indonesia, sejak 67 Masehi sudah tertuang dan sudah tercatat dan sudah terstruktur dan terbentuk ilmu Islam bagi manusia atau umatnya. Menjalankan ilmu Islam dibekalilah dengan kalender yang disebut kalender aboge. Nah, dari kalender itulah manusia, orang Islam ya, bukan beragama Islam, orang Islam ya. Jadi waktu dulu belum dikatakan agama. Dalam melakukan hal sesuatu, bentuk syukur, bentuk ritual, bentuk nilai kebutuhan mengatur hidupnya, mengatur pertaniannya, mengatur perdagangannya, mengatur rumah tangganya, mengatur peternakan, baik mengatur negaranya atau suatu kerajaannya. Itu sudah dibekali, namanya kalender. Dari kalender itulah manusia menempatkan ruang dan waktu sesuai apa yang dimaksud dari nilai tujuan dan hajatnya, agar apa yang dimaksud dari nilai tujuan itu nyampe atau berhasil sesuai yang diharapkan. Itulah yang disebut kalender dengan peradaban. Kembali lagi menerangkan tentang peradaban.
guru mengulas tentang kalender aboge. Sudah banyak hal yang sudah dirusak, sehingga guru sudah memberi statement penjelasan di kaset, di video yang lain. Karena Islam yang aboge itu dipotong, ada yang mengambil, dirubah menjadi asopon, dan dirubah menjadi hijriyah, penanggalan hijriyah. Nah, di situ dari video guru yang kemarin sudah diterangkan oleh guru. Tatkala satu kesatuan yang disebut penanggalan atau perilaku manusia dalam menjalankan kehidupan di dunia, itu barometer atau satuannya itu hari. Jadi hari ini, hari itu, hari besok, hari lusa, dan hari seterusnya. Standarnya hari itu matahari. Kembali lagi diulas oleh guru. Karena dipotong oleh orang yang membuat agama Islam, karena agama Islam tidak mempunyai bahasa, tidak mempunyai ilmu, dan tidak mempunyai apa-apa, mengambillah apa-apa yang ada di aboge itu. Agar untuk tidak diketahui dari khalayak publik dan sejarah, sehingga dipotong, diambillah aboge, dirubah menjadi asopon. Nah, dari asopon itulah diambil sebagian kalimat dan bahasa, dikembangkan, difatwakan katanya agama dari langit. Itulah sejarahnya di situ. Maka dari judul video ini guru menerangkan bahwa ada peradaban yang salah total. Kalender atau penanggalan itu disetandatkan memakai bulan atau komaria. Itu kesalahan yang sangat fatal bagi peradaban manusia. Sedangkan peradaban penanggalan yang memakai komaria itu sudah berjalan 1400 tahun. Artinya yang nyungsep, yang nyimpang, yang terpelosok itu juga orang tua kita, nenek kakek kita juga terpelosok. Mendapat bimbingan, mendapat pengajaran yang salah. Lantas bagi kita, terutama saya, aku selaku gurumu, bagi yang sudah diberi pengetahuan dan pengertian, berkewajibanlah aku membimbing, menerangkan kepada kalian, terutama pada umum, agar kalian tidak tersesat karena pengetahuan pembelajaran kalian yang sangat terbatas. Jadi ulasan sementara mengenai peradaban dimulai dari hal-hal yang disebut penanggalan atau kalender. Baiklah para murid, diulas lebih mendalam oleh guru tentang kalender. Coba ya. Di dalam peradaban 67 Masehi ya, bukan 1900 ya, jadi 67 Masehi masa lampau, itu ada suatu negara atau kerajaan atau suku yang disebutlah orang Islam di Jawa. Untuk mengatur hidupnya, mengatur ilmu hidupnya, mengatasi keperluan hidupnya, itu ada yang disebut kalender aboge. Di dalam kalender aboge itu ada satuan yang tidak akan pernah dipisah-pisahkan. Satu contoh, ada satuan yang global disebutlah windu. Nah, tatkala ada windu, itu dibagi ada tahun. Jadi tahun itu kalau sudah berjumlah 8 tahun, dijamak dikumpulkan namanya satu windu. Artinya satu windu itu 8 tahun. Satu tahun ada satuannya bulan atau sasi, ada 12 bulan. 12 bulan itu disebutlah satu tahun. Mengenai bulan atau sasi, itu ada tanggalnya, ada harinya. Bagi standar aboge, satuan tanggal itu per bulan maksimal 30 dan minimal 29. Jadi tidak akan pernah ada 31, 28 tidak ada. Bila kita mau mempelajari dari 29 dan 30 itu sudah tetap, maka di situ ada hitungan yang tetap untuk rotasi kehidupan yang mengatur kehidupan manusia. Bahasa Jawanya, ora geser, ora gingsir, tetap. Nah, tatkala yang disebut tetap itulah yang dimaknakan benar. Dan kebenaran itulah dimaknakan tetap. Artinya penanggalan aboge yang diwariskan leluhur kepada anak cucu, khususnya kepada kita, itu penanggalan kalender yang sangat akurat.
Karena dari sejarah masa lampau Islam aboge dipotong, direkayasa, dijadikan agama sekarang yang dikembangkan di Departemen Agama itulah problem bagi dunia, problem bagi bangsa negara Republik Indonesia, dan problem bagi umat itu sendiri, dan problem bagi umat yang lain, sehingga adanya agama yang tersesat itu menjadikan kerusakan dimanapun dia itu berada. Itu problemnya sejak 1400 masa lampau. Para murid, para pemirsa, para santri, coba diajak menganalisa guru ya. Tatkala leluhur kita memberikan sesuatu nilai intelektual mahakarya yang disebut kalender, satu contoh pada masa sekarang tahun 2022 Masehi. Ini bila kita mau belajar, mau mengerti sejarah warisan ilmu intelektual kalender yang diwariskan leluhur kita ini masuk namanya Windu Sancoyo. Nah itu loh. Namanya Windu itu ada rangkaiannya tahun. Windunya Sancoyo ini berjalan kemarin sudah 2 tahun. Windu pertama kemarin disebutlah tahun Alif, disebutlah Aboge. Tatkala windunya Sancoyo, tahunnya Alif, itu kan bahasa Islam. Itu 67 Masehi. Nenek moyang leluhur kita sudah punya. Nah, dari setahun kemarin tahun Alif, Rebo Wage dirubah menjadi tahun Alif menjadi Asopon, Asopon tahun Alif Selosopon, itulah digubah dari kerajaan Demak. Lah kerajaan Demak itu dikembangkan menjadi agama Islam yang katanya diatasnamakan dari Arab, ada manusia mendapatkan wahyu dari langit. Nah disitulah problemnya yang belum terbuka, yang belum terkaji sepanjang masa. Alhamdulillah melalui video guru sudah dibagi, sudah diterangkan bahwa ada kesalahan sejak 1400 masa lampau, sehingga manusia yang mengikuti sistemnya dia celaka hidupnya dan tidak akan pernah kembali kepada asalnya. Karena apa yang dilakukan tidak sesuai fakta dari kehidupannya. Itu para pemirsa dipahami dulu. Tatkala kalender sudah ikatan menjadi satu rangkaian yang tidak bisa dipisahkan. Ada windu namanya Sancoyo. Tahunnya ada 8. Satu contoh tahun pertama tahun Alif. Sekarang masuk tahun kedua. Bahasa sekarang tahunnya tahun H ya. 100 tahun atau 200 tahun kemarin leluhur kita itu kalau nyebut huruf H itu huruf EH. Nah, karena ada perubahan dan perubahan itu yang tidak diketahui oleh bangsa dan negara dan tidak diketahui oleh anak cucu dan umatnya, sehingga di situ terjadilah simpang siur dan ada juga kepentingan dari kelompok dan golongan demi mendapatkan keuntungan dari apa yang disebut agama itu. Jadi para leluhur kita kalau menyebut tahun H itu tahun Ehe masa lampau itu. Sekarang menjadi tahun H. Ini harus dipahami karena ini sejarah. Dan pengetahuan intelektual ini milik leluhur kita. Untuk Windu Sancoyo ini kemarin tanggal 1 Tiskaronya atau tanggal 1 Suronya jatuh pada Minggu Pon. Tahunnya tahun H. Orang dulu leluhur kita nyebutnya tahun Ehe. Tatkala sudah ada tahun Alif, tahun H atau tahun Ehe, itu bahasa Kristen, bahasa Hindu, bahasa Buddha atau bahasa Islam. Nah itu kan bahasa Islam. Itu bahasa nenek moyang kita, bahasa leluhur kita. Dari bahasa itu dikembangkan oleh leluhur dulu, dibuatlah namanya sistem atau sastra yang disebut bimbingan namanya turutan. Nah, karena turutan dirubah oleh Departemen Agama Republik Indonesia dan orang-orang yang mengaku majelis ulama dirubah menjadi Iqra, hilanglah sejarah. Dengan sengaja harapannya agar sejarah di Jawa hilang, sejarah yang ada di negara Republik Indonesia Islam dari Jawa agar hilang,
dirubahlah sehingga rusak semua. Ya karena kebodohan kita sendiri, kalian dibodohi guru-gurumu pun juga tidak tahu, gurumu dalam kesesatan pun juga tidak tahu. Turutan itu bahasa Jawa para pemirsa ya, turut miturut. Makanya turutan itu sastra atau bahasa yang menerangkan asal-usul manusia. Manusia dididik dengan turutannya agar mengenal jati dirinya, mengenal sejarahnya, mengenal tanggung jawabnya, mengenal leluhurnya. Itu namanya turutan. Dirubah Departemen Agama menjadi Iqra agar bahasa Jawa turutan hilang, ya rusak sudah. Tatkala pondasi hidup itu rusak, sekarang faktanya rusaklah umat yang beragama Islam, rusaklah bangsa dan negaramu. Ya karena kesalahan kalian semuanya. Lantas bagaimana kalau sudah mengerti begini? Boleh video ini kalian bagi kepada Departemen Agama. Atau Anda bagikan kepada kejaksaan sana. Agar kalian bisa kembali kepada hitonya. Ini kalau kalian tidak mengerti hidupmu susah, kalian celaka, memahami pemahaman yang salah kaprah, sejarah yang dibolak-balik, kesalahan dikatakan kebenaran, kebenaran kau katakan kesalahan. Karena sejarah itu sudah 1400 masa lampau. Para pemirsa, para murid dan santri, pada video ini guru mengulas lebih dalam karena pentingnya kalender ya. Tatkala kalender itu windunya Sancoyo, tahunnya Alif, tahun Ehe atau tahun Hak, tahun Dal, tahun Bak, orang dulu nyebutnya tahun Bi, tahun Wawu. Nah, tatkala sudah menyebut tahun, itu ada namanya bulan, Syuro, Sapar, Mulut, Ba'da Mulut, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rejab, Ruwah, Poso, Sawal, Selo Besar. Itu bahasa Jawa ya para pemirsa. Itu bahasa Jawa. Ada di Jawa sejak 67 Masehi. Lantas ada sejarah menulis, ada orang mengaku mendapat wahyu dari langit. Bagaimana dia mengoperasionalkan, menjalankan perintahnya kepada umatnya kalau tanggalannya itu tidak punya? Apakah bisa manusia melakukan hal yang sama, tidak mempunyai penanggalan, tidak mempunyai kalender? Satu contoh dalam sejarah agama kita yang kita diajarkan guru-guru kita. Ada bahasa Arab dalam agama Islam, ada sosok pimpinan beragama melakukan sholat Jumat. Sholat Jumat itu menempatkan pada hari Jumat. Jumat itu asalnya dari bahasa Jemuah dirubah jadi Jumat. Itu bahasa Jawa. Itu nama hari penanggalan kalender Jawa digubah. Lantas katanya ada orang dari langit bisa membuat agama, bisa menyusun agama, mempunyai kalender namanya hari Senin. Dirubah jadi Isnaini. Lantas bagaimana para pemirsa, para murid kalian seluruh bangsa dan negara, katanya Anda mempunyai pengetahuan, mempunyai sejarah, mempunyai intelektual. Hal-hal semacam ini mengapa tidak mengerti? Coba sejak 67 Masehi, Senin itu hak intelektual kecerdasan nenek moyang kita. Selasa dirubahlah. Katanya orang dapat wahyu dari langit dirubah jadi Salasa. Rebo dirubah jadi Arba'ah. Satu contoh tentang bulan. Bulan Suro. Di kitab sudah ditulis bulannya bulan Asyura. Di Al-Quran ada surat Asyura. Tapi di kalendernya dirubah jadi Muharram. Bulan kedua tidak bisa merubah. Bulan Sapar diganti bulan Safar. Ini kan pencurian yang nyata. Lah kalau ini masyarakat tidak mengerti, kalian percaya orang-orang seperti itu, artinya Anda dan keluarga Anda itu disesatkan dan orang-orang itu dalam kesesatan. Lantas bagaimana janjinya fid dunya wal akhirah? Itu kan omongan belaka itu loh.
Coba orang Jawa bulan ketiga bulan Mulut dirubah jadi Maulid. Nah, ini bagaimana para murid, para pemirsa, khususnya pendengar. Aku hanya mendidik murid dan santriku, dan kalian yang mendapat bimbingan di sana-sana, jangan tanya kepada saya. Tanyakan kepada guru-gurumu, tanyakan kepada negaramu, dan tanyakan kepada Departemen Agama. Mengapa kok bisa begini? Lantas kalau itu kalian ikuti, terus kalian dijanjikan dapat syafaatnya Nabi Muhammad, dapat surga, itu bagaimana? Sistem atau rel, pondasi panduan yang kau pakai, itu mengambil dari leluhur kita. Lantas bagaimana kalau begini? Ini loh satu contoh para pemirsa, para murid. Disitulah gubahan dan digubah dan digubah. Ada statement yang baru bagi kalian para pemirsa, khususnya pendengar dimanapun berada. Agar kalian tidak terkecoh oleh politik orang-orang terdahulu. Apa yang disebut agama Islam yang diceritakan ada dari Sidratul Muntaha, Lauh Mahfudz, dapat wahyu macam-macam, diterangkan bahwa agama Islam adalah agama penyempurna. Itu sebenarnya bahasa atau kalimat penipuan, ya para murid dan santri harus dipahamkan. Begini cara berpikirnya secara hukum. Apapun dikatakan sempurna, itu pasti ada jejak rekamnya. Dikatakan sempurna, itu ada perbandingannya. Kalau ada manusia atau dalil mengatakan bahwa agama Islam itu agama penyempurna, artinya mengambil yang sudah ada. Lah kalau yang sudah ada itu di Jawa, disempurnakan katanya menjadi agama Islam. Kok katanya dari langit? Nah itu kan salah, itu namanya pembodohan, adanya pembohongan. Satu contoh apakah bisa yang disebut penyempurnaan? Satu contoh, Anda mempunyai sebuah mobil. Mobilmu kurang baik, diambil orang, disempurnakan lebih baik, lantas lebih baik, dan mobilmu menjadi baik, dimiliki orang itu. Apakah bisa itu dikatakan penyempurnaan? Kalau toh dari sejarah dan faktanya sudah saya ulas, sudah saya sampaikan kepada khalayak, kepada umat dan bangsa melalui video yang lain, kok masih ada orang percaya dan kalian mempercayai orang mengatakan bahwa itu disempurnakan. Sebenarnya kalau dibicarakan tentang faktor, tentang hukum, itu adalah bahasa mencuri agar tidak ketahuan, diselipkanlah bahasa sempurna itu. Bagaimana kalau hak intelektual ini kembali kepada Jawa? Apa yang terjadi? Lantas apa yang mereka makan untuk mencari sesuatu sesuap nasi? Para pemirsa, para murid dan santri, coba untuk dipahami betul-betul agar hidupmu dan keluargamu jangan sampai seperti orang-orang tua kita yang sudah sampai meninggal, dia tersesat dan kebingungan, mengharapkan kebenaran, tidak tahu arahnya, sesuatu yang salah dikatakan benar, sesuatu kebenaran dikatakan yang salah. Para pemirsa, para murid dan santri dimanapun berada, lantas bagaimana bagi kita, bagi Anda yang sudah mengetahui seperti ini? Aku selaku guru hanya bertanggung jawab kepada murid dan santriku. Sedangkan kalian yang bukan murid saya, bukan santri saya, Anda mendapatkan bimbingan di sana. Katanya agama yang lurus, katanya agama yang turun langit. Tapi faktanya begini, lantas bagaimana? Silakan Anda bertanya kepada pembimbing kalian, guru-guru kalian, bagaimana dia mau bertanggung jawab atas tuntunan yang kalian percaya, yang kalian imani. Itulah para pemirsa, para murid, tatkala sistem itu rusak, kalender itu rusak, jadilah peradaban itu kacau balau. Maka dari video ini guru sudah menerangkan judulnya itu peradaban. Ya peradabannya kacau balau seperti ini. Orang yang dalam kebenaran ikut dalam kerusakan, karena yang rusak itu sudah majemuk. Karena rusaknya rusak majemuk. Lah dari rusak itu tidak akan pernah ada yang tahu di mana titik kebenarannya. Karena itu sudah 1400 tahun. Coba bagaimana kalau sudah begini? Apakah kita harus tidak berbuat sesuatu untuk meluruskan sejarah?
agar kita mendapatkan kebenaran sehingga kehidupan ini lebih mulia, lebih bahagia. Para murid, para santri, dan para pemirsa dimanapun berada. Untuk menerangkan tanggalan ini nanti, atau kalender ini diulas lebih dalam manfaatnya. Para murid, para santri begini ya. Saya globalkan sistem yang paling sederhana. Kurang lebih 67 tahun masa lampau, 67 Masehi masa lampau ya. Leluhur kita orang Jawa, bisa disebut Wali Wolu Songo Tinari itu mahakarya. Sehingga beliau-beliau itu tahu manusia itu dibuat dari apa, siapa yang membuat, dan maunya apa, dan asalnya dari mana, dan mau kemana. Beliau itu 9 dewa, itu paham dan tahu. Sehingga beliau merumuskanlah yang disebut ilmu Islam. Untuk menjalankan ilmu Islam itu dibekali namanya kalender aboge itu. Maka untuk menjalankan ilmu Islam itu ada rangkaian, ada runtutannya, tidak bisa sepotong-potong. Karena ada kesalahan dipangkas, dipotong dari leluhur kita berdebat gara-gara berebut kerajaan. Sehingga rusaklah mulai sejak kerajaan itu rusak. Itu problemnya di situ. Sama, orang tuaku pun juga jadi korban. Nenek kakek saya pun jadi korban ajaran seperti itu. Alhamdulillah, aku sebagai generasi di era sekarang yang dibekali dan diberi sesuatu hal dari alam, dari para moyang. Sehingga berkewajiban saya menyampaikan ini demi kepentingan kemaslahatan umat, bangsa, dan negara. Agar kalian mendapatkan Islam yang benar sesuai apa yang diharapkan dari pendiri dan pencipta atau pembuat Islam itu sendiri. Sehingga betul-betul yang disebut Islam mampu merahmati dan menyelamatkan kehidupan baik berbangsa maupun bernegara. Para murid, para santri tentang peradaban penanggalan. Kalau toh diulas guru, kalau toh ada orang katanya bisa dari langit mendapatkan wahyu firman. Lantas bagaimana? Kalau Isnaini itu dari kata Senen, itu milik orang Jawa. Katanya dari sejarah, katanya dari orang Arab, dari langit dapat firman. Ini loh bagaimana? Coba bagaimana? Bulan poso kan sudah diketahui oleh guru. Bulan poso itu maksudnya tidak makan, tidak minum. Tidak makan dan tidak minum 9 bulan dirubah namanya Ramadan. Poso di kandungan. Nah, itu gubahan semua para murid, para santri, para pemirsa. Lantas kalau toh suatu gubahan itu dibuatlah ajaran atau aturan menyuruh orang lain dengan perintah gubahan seperti itu, lantas dijanjikan pahala dan surga. Di mana kebenarannya? Manusia disuruh, diperintah-perintah, diwajib-wajibkan, yang tidak mengikuti dihukumi salah, bahkan bisa dipenjarakan. Sedangkan substansi dasarnya itu sudah salah. Cerita sejarahnya salah. Nah, ini sudah begitu lama. Para murid, para santri berbahagia, bersyukurlah. Sementara kalian yang sudah mendapat pencerahan, pembimbingan, dan sekaligus keterangan dan pengertian melalui kitab yang diajarkan guru. Guru selalu menyarankan, nikmati dan syukuri. Anda sudah terbebas dari jeratan dogma-dogma yang mengatasnamakan kebenaran. Para murid, para santri, dari penanggalan yang diciptakan oleh orang terdahulu, itu sudah terukur. Maksudnya begini, tatkala ilmu Islam kau lakukan dengan cara yang tepat, ruang dan waktu yang tepat, sarana yang tepat, itu kita, jiwa atau ruh kita, itu kembali kepada asalnya. Itu sesuai dengan ukuran dan takaran. Bukan wallahu a'lam, wallahu somad, Allah bisawab, bukan begitu. Leluhur kita sudah membekali satu contoh di hari kelahiran apa yang harus Anda lakukan. Di bulan Maulid atau bulan Mulut atau bulan Baburiat apa yang harus lakukan. Di bulan Selo atau bulan Somadun apa yang Anda harus lakukan. Di bulan tertentu apa yang Anda harus lakukan. Waktu ada pernikahan apa yang Anda harus lakukan. Waktu putramu lahir apa yang harus dilakukan. Tatkala orang meninggal apa yang dilakukan.
Itu semua sudah terstruktur, maksudnya dari apa yang dilakukan manusia sesuai ruang dan waktu, alat dan sarana yang tepat, jiwa atau ruh itu akan bisa kembali yang disebut ke asalnya, disebut surga atau jannatun naim atau swarga loka. Sedang ada pemotongan dari sejarah, agama terbelok-belok, fitnah bertebaran, pengikutnya jutaan. Nah, ini problemnya ya susah semua. Bagi pendakwah sendiri pun tidak tahu karena dia korban dari sejarah. Umatnya, pendengarnya juga korban dari dakwahnya. Karena sejarah ini sudah error sejak 1400 masa lampau. Bila mengacu kepada perjalanan guru di tahun 2009, guru diberi sertifikat, dikecam sesat. Bagaimana kalau ini saya tuntut kepada yang mengatakan bahwa gurumu sesat? Berapa orang yang dipenjara? Mereka itu dalam kesesatan dan mereka itu dalam kebohongan kalau dimasukkan kepada ranah hukum. Tatkala ini tidak diselesaikan, itu bagaimana? Nah, disitulah kebodohan manusia tatkala sudah mendapatkan dogma yang tidak jelas sehingga buta penglihatannya. Siapapun yang tidak sama dengan penglihatannya dikatakan salah, musyrik dan nyimpang. Ya karena sudah terdogma. Pada hakikatnya orang-orang sekarang, kita masyarakat semua pada hakikatnya tidak salah. Karena korban dari dogma, korban dari sejarah yang nyimpang. Tapi karena perilaku Anda mengikuti perilaku yang salah, ya Anda sendiri boleh jadi masalah dalam hidupmu. Bangsa dan negara pun juga masalah. Ya karena ada pemahaman yang sudah simpang siur sejak kita belum merdeka. Para murid, para santri, bersyukurlah mulai dengan sedikit-sedikit diperjelas oleh guru tentang kehidupan, tentang sejarah. Semoga video ini betul-betul sangat mencerahkan ya para pemirsa, para murid. Kalau tidak percaya, lihat diajak analisa oleh guru ya. Beberapa agama di dunia kurang lebih memprediksi 320 atau 25 agama seluruh dunia sekarang. Dan di antara beberapa agama ya, ada sesuatu hal yang istimewa juga unik. Di dalam agama kita Islam ada bahasa yang diwariskan leluhur kita. Doa yang disebut doa sapu jagat ya. Coba bagi kalian yang tidak mengerti, itu kan kalian kira itu bahasa Arab dari langit. Bab judulnya sapu jagat. Nah, itu kan bahasa Jawa. Tapi isinya Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu bahasa Jawa para pemirsa. Ya karena kesalahan kalian tidak mengerti bahasa. Dan kita pun juga salah karena bahasa sudah dibolak-balik orang-orang yang sudah pada meninggal semua itu. Apa yang dimaksud guru itu? Maka leluhur kita sudah membekali dari Islam yang terstruktur namanya ilmu Islam, kalendernya disebut aboge, alat saranya sudah ditetapkan. Tatkala manusia menjalankan itu diharapkan atau diproduk selamat di dunia sampai akhirat, maksudnya sampai meninggal jiwa atau ruh mampu kembali ke asalnya. Maka di situ diselipkan dua doa kalimat selamat dunia dan akhirat. Untuk selamat dunia dan akhirat harus memenuhi beberapa persyaratan. Ya dari ilmu Islam itu ruang dan waktu, kalendernya yang tepat, tanggalannya tepat, tidak bisa ngawur. Tidak bisa orang-orang dalam kebutaan untuk menentukan tanggal dan hari melihat planet bulan. Apakah gila? Yang ahli melihat planet bulan itu NASA. Ahli agama kok lihat planet bulan. Lihat Pluto aja mau menetapkan tanggal. Nah kalau orang-orang semacam itu kok pakai panutan standar bagi umat. Ya umatmu celaka, neraka tempatnya, hancur negaramu. Rusak hidupmu, hancur keluargamu.
bimbang hidupmu, sumelang, sumengkorok, susah hidupmu. Orang-orang dalam kebodohan kau katakan jadi pimpinan. Para pemirsa, para murid dan santri, coba diulas ya oleh guru. Sapu jagat. Nah, apa sih? Sapu itu sebagai alat pembersih, ya. Jagat itu ada jagat cilik, ada jagat besar. Ada batin, ada tubuh, ada jasmani, ada rohani. Itu ada sistemnya. Coba diulas sedikit aja oleh guru tentang bahasanya. Robana itu bahasa Jawa ini robano. Dirubah, manusia ini berharap robano. Atina, atine, hatinya. Fit dunya itu dari bahasa Jawa. Wit, dunyo, wewit, dunyo, mulai di dunia. Wabil akhirati, wabil akhire, sa ente-ente loh. Khasana itu kasane maknane wekasane, wekasan hidup. Pungkasane gesang, entek-entekane gesang, entek-entekane hidup, akhirnya hidup. Wekasane khasana itu dimaknai baik, artinya wekasan hidup, pesannya hidup. Nah, itu bahasa Jawa para pemirsa, para murid. Tapi kan tidak ada yang tahu. Ya karena kebodohan kalian dibodohi orang-orang dari sejarah yang beredar. Dan yang repot dikurikulumkan oleh bangsa dan negaramu. Dan orang-orang dalam kebodohan merasa paling benar. Lebih parah lagi. Robbana, robbano, atine, songko wiwit donya sampai tumekanin donya diarani akhir atau mati. Songko wekasani gesang lan wekasaning pati. Wong gesang, orang hidup itu mempunyai amanah atau wekasan yang menyuruh hidup di dunia siapa, kalau toh kembali kita menghadap siapa. Itu dijamak dari bahasa doa sapu jagat. Karena di situ ada kata sapu, yang dimaknai sapu itu mempunyai dua. Ada sapu lidi yang disebut dulu namanya satu kerik. Sapu kerik ada namanya sapu gerang. Sapu gerang dimaksud gerangan itu orang tua. Sodone sodo lanang disebut jamus kalimat sodo. Nah itu ilmu Islam semua. Bukan kalimat sodo itu dari bahasa Arab, dari langit di bawah Kanjeng Nabi Muhammad. Itu loh sodo lanang, ilmu orang Jawa. Di luaran di YouTube pada ngomong, pada bicara. Sunan Kalijogo dapat ilmu dari turunan Rasulullah, dari langit kalimat la ilaha illallah. Jamus kalimat sodo itu dari Nabi Muhammad. Itu adakan kesalahan yang fatal. Tatkala bilang kata sapu, ada dua sapu. Satu tadi adalah sapu kerik, diarani dari kelopo, dari lidinya kelapa ya. Satu ada namanya sapu sepet. Di era sekarang berubah. Kalau dulu namanya sapu sepet. Sapu sepet itu sama, itu dari pohon kelapa. Dari kulitnya kelapa, itu orang dulu, leluhur kita, itu dipakai untuk membersihkan rumah. Maka di dalam pohon kelapa itu ada dua makna yang sangat kuat. Maka di situ ada namanya yang disebut ilmu. Mane kelopo itu. Mane ada wejangan yang disebut cengkir, kencenge pikir, degan, lo ada. Itu filsafat mengandung makna. Tatkala siapa mengerti makna apa yang dimaksud, disitulah hidupmu tercerahkan, pikiranmu terjernihkan oleh Islamnya, terjernihkan oleh tuntunan Qur'annya. Bukan seperti di era sekarang dan kemarin-kemarin. Ilmu tafsir kau yakini, ilmu tafsir kau paksakan untuk dirimu, ilmu tafsir kau paksakan untuk bangsa dan negaramu. Orang lagi ngomong tafsir kau percaya dia sultan, dia kau percaya waliullah. Celakalah umat, bangsa dan negara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.